Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Untuk materi pemrograman 1, jadi kita akan mempelajari tentang JavaFX. Jadi kita akan memulai dengan project Java, membuat program aplikasi manajemen perpustakaan. Hingga kita bisa menyimpan buku, menyimpan member, kemudian kita akan membuat laporan manajemennya. Nah, untuk database yang kita gunakan adalah database MySQL. Kemudian untuk persiapan yang akan kita lakukan adalah kita harus menginstal atau mendownload terlebih dahulu untuk IntelliJ. Jadi kita akan menggunakan untuk JavaFX boleh bagi yang mau menggunakan NetBeans juga bisa. Tetapi ini nanti saya akan menggunakan IntelliJ untuk lebih memudahkan bagi saya untuk dalam mendesain dan mengcoding seperti itu. Langsung aja saya akan memulai. Bentar ya. Pertama, kita download terlebih dahulu untuk IntelliJ-nya ya. Download aja IntelliJ-nya di sini. Download yang community, oke. Kemudian untuk database kita gunakan yang akan lebih memudahkan jika kita menggunakan XAMPP ya. Dengan XAMPP ini nanti kita dapat mengontrol untuk MySQL dan untuk PHP MyAdmin-nya gitu. Nah, ini bisa XAMPP-nya yang untuk bisa di-download yang ini ya. Yang versi terbarunya boleh. Kalau saya masih menggunakan ini punya saya ini masih lama sekali nih. Versi 3.24 nih, padahal sekarang sudah ada yang terbarunya seperti itu. Apa ini? Oh, ini versi PHP-nya. Ini versi PHP-nya. Oke. Nanti bisa di-download seperti ini, tidak masalah ya. Saya coba update sekalian. Ada 155 mega. Kemudian kita akan mendesain nanti menggunakan scene builder. Ya, scene builder ini memang dibuat untuk membantu memudahkan kita dalam mendesain tampilan layout, dalam mendesain tampilan. Scene builder download ya dari Gluon ya. Dengan scene builder ini nanti akan drag and drop rapid application development. Jadi versi drag and drop untuk ininya, untuk kemudahan dalam mendesain tampilan atau layout. Download aja ya di sini. Saya sudah mendownload dan nanti kalau sudah langsung aja diinstal. Kalau sudah nanti diinstal diarahkan ke seperti itu ya. Kemudian kalau sudah XAMPP-nya di-download, coba nanti bisa diinstal, di run untuk first localhost ya, localhost-nya untuk XAMPP-nya. Ini versi saya Java ini XAMPP. Kemudian nanti buka aja PHP MyAdmin ya, klik PHP MyAdmin, nanti
di sini kita akan membuat database MySQL-nya dari PHP-MyAdmin di sini untuk memudahkan mendesain. Oke. Dan ini ada tampilan untuk gluon-nya untuk mendesain layout ya, seperti ini. Ini akan lebih mudah nantinya. Ini close saja. Kemudian ini juga sementara ini dites ya, jangan lupa untuk selalu dites menjalankan Apache dan MySQL-nya. Kalau yang lainnya belum diperlukan, ya tes running localhost. Kalau sukses semua, oke, kita akan menjalankan ya. Kita akan memulai untuk membuat project, oke. Nah, untuk membuat project pertama kali yang akan kita lakukan adalah langsung aja di sini kita new project, karena kita tidak perlu menambahkan plugin karena sudah ada defaultnya JavaFX itu sudah include di sini. Untuk SDK-nya yang bisa digunakan, silahkan. Kalau belum memiliki SDK, langsung bisa download JDK di sini. Ya, JDK-nya ini bisa langsung download ya. Nanti dipilihkan download mau yang versi berapa, terbaru atau yang versi mana, terserah. Ini versi saya, versi simple aja, nggak masalah karena ini downloadan biasa, JDK downloadan. Jadi downloadnya tidak melalui IntelliJ, tapi melalui IntelliJ juga bisa. Jadi ada. Klik JavaFX application, kemudian kita akan membuat di sini di My Projects ya. Buat namanya adalah perpustakaan, gini aja. Perpustakaan. Boleh SI perpustakaan, boleh manajemen perpustakaan, atau manajemen perpustakaan manager ya. Perhatikan untuk nama dan lainnya nggak boleh pakai spasi. Jadi ini menghindari terjadi error ya, terjadi masalah. Perpustakaan manager boleh seperti ini. Oke, finish. Oke, ini rendernya cepat ya, ini nggak lambat ini di sini. Oke, sebelum saya menceritakan memulai project ini, saya akan menceritakan tentang JavaFX dulu ya. Jadi JavaFX ini ya platformnya digunakan untuk Rich Internet Application atau RIA. Itu bisa jalan di berbagai perangkat. Dia bisa di desktop, sebetulnya juga bisa dibuat untuk web, bisa digunakan untuk di Mac atau Linux seperti itu. Karena kita membuatnya dengan Java, ya. Write once, run anywhere. Ditulis satu kali, bisa jalan dimanapun. Ini konsep dari Java itu seperti itu. Ya, hampir sama seperti Flutter yang kita pelajari. JavaFX ini dirancang untuk menyiapkan developer Java. Jadi ini ada platform baru, ringan sekali, sehingga pengembangannya juga sangat nggak berat ya. Artinya loadingnya tidak membutuhkan spek komputer yang besar-besar seperti itu. Kemudian performanya juga cepat, tinggi ya hasilnya. Jadi jika digunakan untuk pengembangan aplikasi yang tingkat tinggi seperti untuk perusahaan besar atau sebagainya, ini cukup handal sekali. Kemudian untuk dia sudah tidak menggunakan Swing lagi karena Swing ini versi lama yang digunakan untuk graphical user interface atau tampilan layoutnya. Jadi JavaFX ini versi dari
layout atau tampilan. Mungkin di situ saja untuk pengenalan JavaFX-nya. Kemudian saya langsung akan memulai dengan kita akan membuat persiapan dulu, pengenalan terlebih dahulu pada tampilan untuk di IntelliJ. Kalau kita lihat di project di sini, ini adalah nama projectnya. Kemudian di sini diturunkan di dalam SRC atau search di sini. Ini ada sampel ya. Ini memang saat pertama kali dibuatkan namanya adalah sampel dan project ini di dalam sampel ini. Oke, untuk sampel di sini karena saya akan menjadikan satu nama di sini kita ganti refactor ya, rename, namanya adalah nama projectnya. Kita jadikan ini kita buat nama dari masing-masing siswa. Jadi nama kalian sendiri aja. Karena ini untuk juga untuk penilaian ya. Seperti itu misalkan. Nah, seperti itu. Boleh nickname, boleh nama email, boleh nama apa saja tanpa spasi. Ingat ya, ini nama package. Package di sini adalah seperti folder. Jadi ini seperti folder. Semua yang ada di Java tanpa spasi. Oke. Boleh di sini pakai nama saya sendiri ya. Oke. Kemudian di dalam folder di sini ada 3 file utama yaitu controller, main, dan sampel. Oke. Sebelum ini dimulai, sebelum ini dijalankan, kita akan buka terlebih dahulu satu persatu pada main.java. Main.java di sini kalau kita buka akan menampilkan di sini ada tampilan parent root, loader akan menjalankan sampel if.xml. Nah, sampel if.xml di sini adalah layout-nya. Ini adalah layout. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah layout. Di sini kalau kita lihat di bawah ada teks. Ya, ini untuk layout-nya, tampilan. Di sini juga ada scene builder. Kalau kita klik maka nanti akan loading. Dia akan menampilkan bentuk untuk seperti layout ya, untuk tampilannya seperti itu. Tampilannya seperti ini. Ya. Nah ini desain di scene builder. Jadi kita kalau mau menampilkan untuk teks ya, untuk control, checkbox, menu dan sebagaimana, ini drag and drop aja di sini. Nah, kita bisa menggunakan scene builder yang tadi dari Gluon. Kalau ini scene builder dari bawaan dari IntelliJ-nya, sedangkan kita akan menggunakan dari Gluon. Caranya kita setting di sini, di setting, di menu setting, kemudian pilih language and framework, ya. Kemudian masuk ke JavaFX. Di JavaFX ini arahkan path-nya ke exe-nya, executable dari scene builder yang kita install tadi. Arahkan, kita buka di mana filenya tadi. Di sini saya ada di program file scene builder exe executable. Jadi arahkan ke filenya. Oke, kalau sudah langsung di OK aja dan ini di OK jadi. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuannya kalau kita mau mendesain ini kita bisa langsung klik kanan di sini. Ya, bisa kita klik kanan. Kemudian di sini ada Open in Scene Builder. Nah, ini nanti akan dilinkkan dengan Scene Builder yang sudah kita miliki yang dari Gluon. Bedanya apa antara Scene Builder yang di sini? Ini terpisah sehingga tampilannya lebih luas, tampilannya lebih lega seperti itu. Kalau mau pakai yang dari sini saja boleh, nggak masalah. Bisa aja, no problem, boleh-boleh aja. Tapi saya memang lebih prefer menggunakan scene builder yang ada di sini karena lebih, ini seperti ini ya tampilannya. Nah ini sudah hasilnya. Ya ini
sama ya. Nah, kalau kita lihat di sini sama aja. Scene buildernya sama-sama scene builder. Hanya saja di sini saya lebih luas satu layar sehingga kalau mendesain itu lebih nyaman aja. Dan untuk kita bisa menambahkan template di sini, kita bisa search dari dari containersnya, atau kalau di sini bahasanya containers ya. Kalau di tempat lain masing-masing project beda-beda. Di sini disebutnya adalah container. Jadi seperti text box, page box untuk border dan misalkan menu dan lain-lain. Ini langsung misalkan dari saya tulis text. Ya, ini nanti ada text field ya, menggunakan text field, namanya seperti itu. Oke. Dan sini saya akan minimize terlebih dahulu. Lanjut ke main. Pada main, dia ini akan memanggil sampel fxml di sini filenya. Kemudian title-nya dari tampilan form itu title-nya adalah hello world seperti itu. Oke. Sedangkan controllernya masih kosong. Di mana control di sini adalah untuk menampilkan kode programnya atau yang memerintahkan dari tombol-tombol yang kalau misalkan di sini nanti ada text box atau tombol untuk menyimpan dan sebagainya. Di sini desainnya, dan Java di sini untuk perintahnya atau statement seperti itu. Nah, kemudian kita coba terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita memulai project, pastikan selalu mencoba ya, melakukan testing dulu, running apakah programnya bisa berjalan atau tidak seperti itu. Sehingga kalaupun nanti ada masalah atau ada problem, kita sudah tahu problemnya bukan dari compilernya tetapi mungkin di kodenya. Oke, ini sudah munculnya seperti ini ya. Nah, ini programnya sudah running. Ini programnya sudah berjalan, kosong karena belum kita isikan apapun. Ya. Seperti itu. Coba kalau di sini hello world namanya misalkan diganti yang lain, bisa dites lagi untuk melakukan testing. Ya. Selanjutnya dari sini kita akan menyiapkan package-package yang akan kita gunakan, karena ini ada dua jenis. Ada controller, ada lagi untuk tampilan, untuk layout ya. Jadi di sini saya akan membuat dua package. Klik new, di sini klik kanan, new package. Ketikkan namanya adalah controller. Oke. Kemudian saya akan menambahkan package satu lagi untuk layout. Ya. Jadi, nah ini saya akan menambahkan di sini untuk sampel ini saya masukkan ke dalam layout. Nah, ini nanti akan di reference-nya karena posisi akan berubah, ya kan? Kalau kita lihat di sini pada main.java di sini get resource-nya. Ya, di sini akan sample.xml karena ini dari satu folder. Jadi nggak perlu pakai apa-apa. Nah, kalau saya pindahkan ke dalam layout, nah kemudian di sini refactor, ya kan? Nah, di sini pada main.java-nya berubah. Nah, layout sample karena saya sudah memindahkan posisinya. Dengan refactor itu akan semua yang berhubungan akan disesuaikan lagi. Sama seperti kontrol di sini juga nanti akan disesuaikan. Refactor. Dah. Oke. Nah, saat sekarang kita akan mendesain ya. Di sini kita akan memulai mendesain dengan pertama, sebelum masuk ke mana-mana kita akan membuat dengan kita rename dulu
refactor, pakainya refactor ya, terus kemudian rename, kita ganti dengan tambah buku. Tambah buku ya. Ingat huruf besar kecil itu sangat berpengaruh ya, jadi case sensitif sehingga harus disesuaikan. Saya akan buat untuk form, yaitu form untuk tambah buku. Jadi tempat untuk input buku ya, seperti itu. Boleh ini saya ganti dengan input buku juga boleh. Saya mau menggunakan dengan tambah buku aja. Ya. Refactor. Oke. Nah, di sini ini ya tambah buku ya. Ini sudah berubah ya. Nama filenya juga berubah di sini. Sedangkan controllernya di sini juga saya akan mengganti dengan tambah buku karena ini setiap layout itu sebetulnya ada dua file, yaitu file untuk layout di sini, kemudian di sini controllernya. Jadi tidak mungkin berdiri sendiri layout aja, ya nanti nggak berfungsi, dia hanya tampilan. Dia harus setiap tampilan itu atau istilahnya form itu ada dua file, yaitu ada untuk layout dan untuk controllernya. Nah untuk controller yang di sini mungkin namanya, karena nanti akan ada banyak controller, nggak hanya ini saja, jadi saya akan ganti dengan, di sini saya ganti dengan tambah buku. Oke. Kalau controller karena ini kan kelas ya, jadi controller itu adalah termasuk kelas, sehingga depannya hurufnya besar, sedangkan untuk layout depannya hurufnya kecil, yang membedakan di situ juga. Selain dari extensionnya, kalau di sini extensionnya adalah .java, sedangkan di sini fxml seperti ini. Sini tambah buku. Ini scope-nya adalah kita ganti di all place ya, pilih yang all place sehingga nama filenya pun juga akan berubah. Jadi nggak hanya nama yang ada di sini aja, tapi nama filenya pun juga berubah. Oke, ya. Dengan begini kita sudah menyiapkan untuk controller dan untuk layout. Sedangkan ini adalah main-nya. Saat ini main utamanya adalah tambah buku di sini ya, tapi nanti pada saat dijalankan main ini akan kita buat desain baru seperti itu. Ya, ini hanya untuk langkah awal terlebih dahulu. Oke, tes lagi sekali lagi bagaimana hasilnya, apakah ada masalah atau tidak. Ini sedang build ya. Ya, ini sudah muncul. Oke, saya close lagi. Nah, memulai dari layout, kita klik kanan dari Open Scene Builder. Ini tadi kan desainnya sudah berubah ini. Kita klik sini Open Scene Builder. Oke, ini sudah muncul. Nah, di sini kita besarkan, kemudian kita turunkan di sini. Ya, yang pertama ini kita ada grid panel ya. Kita buang aja, nggak usah pakai grid panel. Di sini kita akan menambahkan dengan anchor panel. Bisa taruh di sini atau sini ya. Ini hierarkinya. Penting untuk di hierarki karena kita akan melihat atau mengontrol komponen-komponen atau apa yang tersedia di sini. Nah, seperti itu. Ini ada anchor panel, kemudian kita akan menambahkan yang kita akan menambahkan di sini adalah VBox. Ya, ini VBox di sini kita masukkan.
Untuk VBox ini agar hasilnya masuk semua, ya kita besarkan untuk ukurannya, kita sesuaikan. Ya, ini adalah VBox-nya. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan untuk teksnya, text field ya, boleh pakai yang ini atau ini. Saya mau gunakan yang ini aja. Kita masukkan beberapa kita masukkan 4 dulu ya, masukkan dari 4 text box terlebih dahulu. Bisa copy paste juga di sini. Di sini juga bisa duplicate seperti gini ya. Ya, bisa begitu juga. Mau langsung gini juga boleh. Nah, untuk mengatur secara bersamaan kita bisa blok semuanya ya. Jadi ini klik shift terus ini di blok semua. Untuk margin dan sebagainya kita bisa ngatur ya. Misalkan di sini saya atur 20 aja. Jadi jaraknya supaya besar-besar. 20 20 20. Nah, seperti ini. Ya. Oke, ini ada masing-masing ini ada 20 20. Nah, samakan semua karena kita dijadikan satu semua. Saya akan menambahkan di sini button ya, tombol button. Ini oke button. Nah, sebelum dimasukkan di tombol, saya akan menggunakan Hbox. Kalau VBox ini adalah vertical box, jadi turun ke bawah. Tapi kalau Hbox itu Hbox. Nah ini ya horizontal ya, mendatar. Ini saya pasang di sini. Nah, dia mendatar, saya full di sini. Di dalam Hbox ini saya akan menambahkan untuk tombolnya tadi. Ini buttonnya. Secara default dia posisi akan selalu di sebelah kiri ya, seperti itu. Kalaupun kita mau mengatur di sebelah kanan, kalau mau ngatur kita supaya bisa di tengah-tengah, berarti kita harus memberikan pada Hbox ini, pada Hbox-nya kita berikan posisi atau layout-nya itu berada di tengah, misalkan seperti itu. Contohnya di sini berarti nanti akan kita masukkan di sini properties ya, properties. Nah, alignmentnya kita atur ada di center. Nah, ini berarti berada di tengah ya, seperti itu. Kita akan punya 2, tapi sebelumnya saya besarkan terlebih dahulu begini atau gini aja. Kemudian di sini saya akan duplicate, nah otomatis akan jadi 2. Di sini untuk ukuran bisa lebih stabil ya, kita blok ya, ini kita blok sama seperti ini. Kemudian ukurannya masuk ke properti yang bagian layout ya. Di sebelah kanannya ada layout. Untuk ukurannya kita bisa width.
Oke, ini kok. Ini dia. Pref width-nya di sini saya ganti misalkan 220. Oke, ini di sini height adalah tingginya. Oke, ini belum. Saya ganti kembali aja jadi 70 ini. Oke. Saya buat seperti ini. Kira-kira ini kan posisi masih di tengah. Nah, ini baru desain simple dulu. Kemudian kita akan memulai dengan memberikan di sini pada properti untuk prompt text-nya ya. Kita prompt text-nya kita mulai dengan di sini adalah judul buku. Kemudian yang kedua penulis. Oke. Jadi sementara kita bikin 4 dulu. Nanti kalau misalkan ada perubahan nanti kita bisa tambahkan ya. Tapi sementara yang biar ini dulu. Judul buku, kode buku, penulis, penerbit. Mungkin kalau mau ukurannya bisa lebih dirapikan lagi, barangkali di sini ini saya salah. Ini dari Anchor Panel ukuran paling besar, ini saya kecilkan begini ya. Nah, ini lebih enak dilihat ya, seperti ini. Kita bisa melihat atau hasilnya dari preview. Dari preview di sini, show preview in window. Nah, ini kita bisa melihat, hasilnya seperti ini. Kita bisa tes tanpa harus running dulu atau jalankan terlebih dahulu, nggak usah. Judul buku, kode buku, penulis dan sebagainya. Oh ya, tombolnya belum kita ganti. Di sini untuk button teksnya kita ganti dengan simpan dan di sini batal. Itu aja. Next, untuk berikutnya ini ada 2 tombol yang sudah kita buat, kita siapkan. Kemudian ini kita save. Sekarang kalau kita lihat di sini pada tambah buku di sini kodenya masih seperti ini ya. Nah, pada scene builder di sini kita setelah merubah-rubah, mendesain semuanya, sekarang saya file save ya. Setelah saya save, ini akan dirubah di tampilan di sini. Nah, ini akan berubah sendiri. Di sini berubah ya. Nah, ini. Oke, nah ini ada beberapa yang mungkin nggak sesuai, masih merah ya, biarin dulu aja karena itu kita bisa perbaiki nanti kalau sudah kita mau tes. Kita berikan untuk ID dari judul buku di sini ya. Untuk dari masing-masing ID-nya harus kita siapkan supaya membedakan antara text field satu dengan yang lainnya. Ini di sini masih sama semua kan? Yang membedakan belum ada. Jadi kita akan berikan namanya di kode, di bagian kode di sini ya, FXID. Di sini kita berikan namanya adalah TXT judul buku. Oke. Di sini kita berikan TXT itu adalah teks. Kemudian diikuti dengan fungsinya atau nama dari ini yaitu kode buku. Ya. Kemudian sini adalah TXT penulis. TXT penerbit. Oke. Kemudian untuk tombol kita akan berikan di sini FXID-nya adalah BTN ya, button.
btn simpan. Di sini juga btn batal ya. Nah, ini supaya membedakan antara fungsi atau controller dari button dan text. Nah, ini yang membedakan di depannya ini ada tanda btn, ada txt. Ini cara coding orang dulu seperti itu ya. Biasanya tuh memberikan kode-kode di depannya. Kemudian pada simpan di sini kita akan menyiapkan sebuah ya nanti adalah method atau di sini on action perintah. Jika simpan itu jika ini diklik actionnya apa? Nah, kita siapkan terlebih dahulu di sini yaitu adalah simpan buku seperti itu. Simpan buku. Sedangkan untuk yang batal di sini berarti saya tuliskan aja batal. Udah gini aja. Selesai. Ini kita selesai untuk mendesain awal pertama kali kita selesaikan dulu. Di sini kembali kita karena ada perubahan ya. Kita save lagi, kita save ulang. Nah, setelah di save ini kita minimize saja. Nah, ini kembali. Nah, di sini nanti ada hubungannya antara tambah buku dengan yang lain. Sebelum yang lain-lain kita berikan di sini tanda merah di sini, supaya tanda merah di sini hilang, ini kita harus import class. Nah, itu aja. Atau alt enter seperti itu. Alt enter terus import class. Ya, itu memperbaiki ya seperti itu. Nah, ini sedangkan untuk ini masih ada tanda merah cannot resolve class package listen. Oke. Untuk simpan buku dan batal nanti bisa belakangan ya. Untuk yang di sini boleh dibuang dulu aja, nggak perlu digunakan ya. Seperti ini. Kemudian pada tambah buku di sini kita lihat di scene builder-nya lagi. Nah, kita akan menambahkan controller. Jadi dari text field yang ada di sini, ID-ID yang tadi ya, ini akan kita masukkan ke dalam kelas tambah buku di sini. Nah, untuk menambahkan kelas di sini kita akan menggunakan beberapa di sini ya. Kita akan menggunakan secara default kita bisa menuliskan dengan add fxml, ya seperti ini. Kemudian private text field ya, txt judul misalkan seperti ini ya. Nah, ini kalau ada tanda merah gini terus kita klik, bisa kita geserkan sini untuk import class. Nah, seperti ini kita pilihnya yang boleh yang atas, ini yang bawah juga boleh, bawah juga bisa, atas juga boleh, nggak masalah ya, seperti itu. Atau pakai yang scene control ya juga boleh ya, sini. Nah, seperti ini. Oke. Ada cara cepatnya. Ini kalau kita punya komponen satu persatu, kalau ini ada banyak, ya cukup banyak juga yang harus kita tuliskan. Ada cara cepatnya. Kita bisa melihat dari sini ya, view, kemudian ini show sample controller ya. Klik aja di sini. Nah di sini ini sudah dituliskan, kita tinggal tuliskan aja. Bahkan untuk method yang digunakan untuk actionnya kita juga sudah ada. Kopikan aja, tapi dari sini, dari atas ya, semua yang ada di dalam public class. Tuliskan aja di sini semuanya. Nah, ini jangan lupa, jangan sampai kelebihan ya. Oke, kita close
masukkan di sini. Kalau saya masukkan di sini, Ctrl V. Nah, ini ada yang, nah ini button kan belum, masih merah. Saya import class. Scene control, oke. Sedangkan yang action event ini nggak pakai, langsung aja di sini. Ini ya, seperti ini. Ini kan panjang ini turun, kita rapikan aja. Oke. Ini kita baru menambahkan untuk tambah buku, dan ini untuk kontrolnya sudah kita buatkan ya, dijalankan, walaupun ini masih belum bisa berjalan. Ini kita masih ada sesuatu yang harus kita rapikan, tetapi nanti perbaikan itu ada di pertemuan yang berikutnya. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Jangan lupa untuk dicoba, dilihat, dijalankan ya, dicoba dulu. Untuk scene buildernya dibiasakan, nanti lama-lama terbiasa. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.